gunung kambing ambrol. Tujuannya apa sih ono DKP itu? Untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita tahu atau tidak? Enggak sih, tadi loh tema yang dilempar ada yang cukup menarik. Sains, apa Kang Roni? Sains, Kebudayaan, teknologi dan seni. Sains, Sains itu dilema. Aku beberapa hari terakhir itu bertemu dengan beberapa orang yang menurutku punya perspektif baru untuk membaca situasi hari ini, dan mengerucut pada judul dilema sains, teknologi, seni, budaya, dan agama terhadap kemajuan bangsa, kemajuan personal individu itu. Nah, kita selalu selalu membenturkan, mempertentangkan semua itu gitu. Misalnya ngomong aspek kebudayaan, lingkungan. Wah, ini bangun semen ini menyalahi lingkungan. Tapi di satu sisi kita butuh pengembangan teknologi, pengembangan sains yang mengarah pada aspek ekonomi misalnya. Di sisi lain, nah kita dilema di situ. Kita nggak bisa menjawab realita yang telah terjadi. Ngomong politik terus dibenturkan dengan agama dari ini. Politik identitas. Nah, kita galau di situ, galau. Ayo wong tua-tuane galau terus cah nom-nome terus piye ya? Tambah galau meneh. Sanom ora oleh galau. Nah, galau seni. yang menjadi ironis kan itu nanti sih Pak Bro. Jadi apa yang disebutkan oleh Mas Aden tadi semuanya itu terangkum, semuanya yang tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, seni, agama, itu semuanya itu adalah unsur kebudayaan. Ini harus mengutip hadis itu kan harus diomong, misalnya kayak Kuncoro Ningrat, kayak siapapun seperti itu ya. Tapi saya mau gini, saya mau kembali kepada hal yang dasar. Jadi itu yang untuk orang-orang tertentu yang selama ini kita anggap tersisih, kita anggap bodoh, kita anggap tidak berpendidikan. Itu justru saatnya kita belajar ke situ lagi. Karena seperti yang saya katakan di awal, kita itu masuk pada mainstream yang diciptakan oleh orang lain. Ya. Itu permasalahan dasarnya itu. Jadi Derrida mengatakan kita itu kentir dalam apa yang disebut dengan intertekstualitas hari ini. Jadi karena begitu banyak tanda, begitu banyak referensi, kita terombang-ambing tidak menemukan jati diri. Masa bahasa. Nah, jadi orang-orang yang sederhana itu mengatakan jangan menjual bahasa. Maksudnya apa? Bahasa itu bagian dari teknologi juga. Berstrategi juga. Hegemonik juga. Tafsir-tafsir itu sangat hegemonik. Nah, maksudnya apa? Kembali kepada rasa, pada pikiran yang merdeka. Anak muda itu harusnya merdeka dari siapa saja. Bahkan dari kitab-kitab suci dan kitab yang tak suci, karena semuanya tafsir. Kembali kita harus sadar, kita harus merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, menjadi manusia merdeka. Itu tantangan besar hari ini, karena kita sama-sama juga terombang-ambing. Tadi yang dikatakan 2 jam disapih kalau Android rasanya gak karu-karuan.
Ya, terus maksudku gini, ini kan wacana ini kan wacana tinggi. Ya. Tapi juga kita apa ya, tidak apa, jangan menganggap itu tidak penting. Itu menurut saya juga penting. Tapi untuk malam hari ini saya pengen bahasan yang lebih spesifik supaya kita bisa membahasakan dengan cara yang lebih sederhana. Sebagaimana kata yang tak sempat terucap, dari awan kepada hujan yang menjadikannya tiada asuh. Gara-gara Aden aku puitis. Iya. Iya. Kadang-kadang hal-hal remeh-temeh, hal-hal lebay itu kita anggap tidak penting, kita anggap wagu. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi pengurai atas keruwetan segala sesuatu. Atas sikap dia yang acuh kepada seorang pemuda yang sedang dirundung malu. dirundung rindu. Ya kan aku sudah katakan ya, saya sudah tidak punya harapan lagi kecuali kepada anak-anak muda. Kita ngomong lebih spesifik lagi, saya mau ngomong tentang Jepara kita, karena kita hidup di Jepara. Dan bolak-balik saya selalu mengulangi bahwa itu bukan dalam konteks primordial gitu. Kok ngomong Jepara gitu terus, bukan, karena ini adalah apa, kita itu beberapa kali saya tulis di status juga gitu. Ya ini memang ini tempat kita. Iya. Nanti saya tulis juga di Roni itu kan saya tulis juga tempat dia dilahirkan, dia hidup, dan dia mungkin akan mati di sini gitu. Dan kalau dalam apa ya, kalau ngomong tentang kemanusiaan, apa yang kita lakukan di sini itu juga impactnya pada seluruh manusia loh. Kita selalu lupa kita agenda-agenda besar di luar Jepara itu membuat gegap gempita dan kita tidak melakukan apa-apa. Padahal yang penting di sini ini rumah kita yang harus kita tata. Nggak mungkin terus kita mengomongkan istana, nggak bakalan nyampe. Yang sangat mungkin adalah kapasitas kita ini kapasitas Jepara hari ini harus kita sadari. Ya apa yang kita bisa berikan ke Jepara? Kalau kita bisa memberikan baik kepada Jepara, ya kita pasti memberikan baik terhadap Indonesia dan membuat baik kepada dunia. Pasti itu. Makanya apa gitu, misalnya isu hari ini, misalnya isu DKD apa, ya kita sikapi dengan benar. Aku tidak, terus terang saya tidak suka, maksudnya terus kemudian hanya saling cemooh, saling ejek, itu perbuatan yang sia-sia menurut saya. Pilihannya adalah masuk atau tidak. DKD itu memang berguna. Kalau berguna ya dilanjutkan dan kita harus sengkuyung. Kalau tidak ya kita bubarkan. Kita buat strategi lain gitu. Saya tidak suka kemudian terus saling ejek, saling apa, ora ono dasare dan tidak ada gunanya menurut saya. Extremely useless itu. Anak muda tidak boleh begitu. Nek pengen kudeta dengan kesatria itu. Apa kan harus tahu mengudeta itu sebenarnya kesalahannya, apa kekurangannya, apa koreksi. Konteksnya juga bukan bukan pertengkaran. Konteksnya adalah otokritik karena kita sama-sama mikir Jepara sebenarnya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Maksudnya teman-teman yang di DKD pun pasti pada awalnya itu pasti niatannya kan baik. Cuman secara strategis tidak efektif. Teman-teman DKD juga harus mengakui bahwa tidak efektif gitu maksudnya. Apa yang dilakukan DKD sebagai Dewan Kesenian
daerah Jepara itu yang telah dilakukan apa gitu. Kan kita evaluasi bersama-sama. Jadi efektif apa tidak kan gitu. Jadi soal pemilihan ketua misalnya itu, saya juga sering mengulangi itu. Ini kan latihan berpolitik, latihan politik dalam fatsun yang benar. Jadi yang paling apa ya? Menurut saya yang paling elegan itu ketika kita memilih ketua kelas dalam kelas kita, kan tidak ada masalah. Apakah pernah ada contoh misalnya pemilihan ketua kelas itu semua dengan geger pada akhirnya atau pada awalnya? Pasti dengan gembira. Kenapa itu tidak terjadi dalam politik kita atau dalam pelajaran berorganisasi? Yang terjadi itu kemudian berkubu satu dengan yang lain, tidak ada gunanya. Kita harus terbuka, kita harus karena ada kecurangan di situ. Ya, kecurangan di awal ya. Ya, kalau ada kecurangan, ya kecurangannya itu yang diselesaikan. Kalau menurut saya sendiri saya tidak mau saya tidak berkeinginan untuk untuk menjadi anggota DKD misalnya. Saya tidak ada keinginan sama sekali karena apa? Saya tidak punya kapasitas itu. Banyak hal yang agenda saya yang harus saya kerjakan ketika saya harus punya tanggung jawab itu mungkin malah tidak efektif hidup saya. Kan gitu. Tapi kan kalau misalnya ada yang baik, ya kita kita sengkuyung bareng-bareng. Tujuannya apa sih ono DKD itu? Untuk apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita tahu atau tidak misalnya. Saya juga akhirnya kan mempertanyakan itu. Kalau kita tidak tahu membuat sesuatu yang tidak tahu kan itu apa ya? Bodoh kan? Iya. Apakah cuman engke-engkean atau apa gitu? Apakah menjadi ketua DKD itu sebuah prestis yang membuat kita bangga gitu? Bukan itu. Dunia memajukan kesenian Jepara atau intinya. Menurut pandangan saya yang bodoh, dari namanya saja mungkin anak sekolah yang anak sekolah dasar itu lebih murni berpikirnya. Jika kalian menjadi mahasiswa itu kebangetan. Mahasiswa kebangetan. Lalu banyak dogma. Bahkan lantang dalam usia yang masih sangat muda kena dogma tadi contohnya. Kita juga sama kena banyak dogma itu. Ya, kita kemudian dogma-dogma itu harus kita pertanyakan secara merdeka. Kembali lagi ke depan tadi. Nah, malam ini kita mau ngomong apa gitu. Kalau ngomong yang diajukan Aden ini lama, panjang, berat, ini nanti filsafat dan sejarah berjalin kelindan nggak selesai sampai pagi. Ring kata gunung kabing ambrol, mengaku suara